Halo sobatku, video ini merupakan spoiler bagi cerita seru yang akan kita bahas hari ini. Di video ini, kita akan membahas alur cerita lengkap yang penuh dengan kejutan dan momen-momen epik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi, simak terus videonya sampai akhir. Toko yang disewa Wang Lin tidak berada di jalan utama, tetapi di pinggir jalan. Jika tidak mencarinya, sangat sulit untuk menemukannya, tetapi Wang Lin tidak keberatan. Setelah semalaman berkultivasi, zat merah di sekitarnya semakin padat. Saat pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia biasa, dia membersihkan toko. Kemudian, tubuhnya bergerak dan menghilang dari toko. Ketika dia kembali, tas belanjaannya berisi beberapa pohon besar yang telah dia cabut beserta akarnya. Ia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu. Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya saat ayahnya mengajarinya cara mengukir. Kenangan ini perlahan memenuhi pikirannya. Wang Lin merenung cukup lama. Kemudian, ia meraih balok kayu persegi besar. Dengan lambaian tangannya yang lembut, balok kayu persegi itu terpotong menjadi 10 bagian. Secara bertahap, saat Wang Lin mengukir, ia tampak mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang 400 tahun lalu. Dengan setiap goresan, ia tampak kembali ke masa kecilnya, kembali ke masa ketika ia tinggal di desa kecil itu. Pada saat itu, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin mulai bergerak, dan energi itu tertanam dalam patung yang sedang dipahatnya. Waktu berlalu dan malam pun tiba lagi ketika Wang Lin tersadar. Ia menatap balok kayu di tangannya. Balok kayu itu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukiran itu menggambarkan seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Pria paruh baya itu mengenakan jubah kasar dan tangannya dipenuhi garis-garis kasar. Meskipun ukiran kayu ini sangat kasar, namun ukiran itu tampak hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran itu. Saat Wang Lin menatap ukiran itu, hatinya mulai terasa sakit. Tangan kanannya mengusap ukiran itu pelan-pelan sambil bergumam, "Ayah, anakmu sangat merindukanmu." Setelah merenung cukup lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu itu ke samping. Ia mengambil sepotong kayu lain dan dengan sepenuh hati mulai mengukir lagi goresan demi goresan. Malam mulai terasa dingin, tetapi tidak tidur sehari pun tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Dulu ketika dikejar-kejar, ia bisa berlari selama berhari-hari. Saat matahari terbit, ukiran yang sedang dikerjakan Wang Lin mulai terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita paruh baya. Matanya yang penuh kasih menatap ke kejauhan seolah-olah dia sedang menunggu anaknya kembali. Dia meletakkan kedua ukiran kayu itu bersebelahan dan menghela napas panjang sambil mengambil sepotong kayu lainnya dan mulai mengukir. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin terus mengukir dan hanya beristirahat ketika ia merasa sangat lelah. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jumlah barang di toko Wang Lin berangsur-angsur bertambah. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi dengan ukiran kayu yang tampak hidup. Ada laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua, dan semuanya dalam berbagai pose. Ukiran kayu ini semuanya adalah milik penduduk desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Dengan kata lain, Wang Lin telah menghidupkannya kembali. Pada bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satupun pelanggan, tetapi dia tidak keberatan karena dia tenggelam dalam seni ukir. Dia bahkan berhenti berkultivasi. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu yang setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, entah mengapa, memancarkan aura purba. Jika ada kultivator dari Laut Setan yang melihat ukiran ini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai naga. Naga ini adalah binatang roh pertama yang ditemui Wang Lin saat dia bersama Li Muwan. Saat dia sedang mengukir, bel berbunyi saat pintu didorong terbuka oleh seseorang. Seorang anak laki-laki yang tampak sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Anak laki-laki itu melihat Wang Lin dan terkejut, tetapi ia langsung terkagum-kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Ia bertanya, "Paman, apakah Anda yang mengukir semua ini? Ukirannya sangat cantik. Bisakah Anda memberi saya satu?" Wang Lin tersenyum dan meletakkan ukiran di tangannya. Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Itu adalah ukiran seseorang. Seseorang yang sangat dikenal Wang Lin bernama Wang Hao. Anak laki-laki di hadapannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah anak laki-laki itu menerima ukiran kayu itu, dia bersorak. Dia memegangnya di tangannya seperti harta karun dan berkata kepada Wang Lin dengan suara yang tegas, "Terima kasih, Paman. Saya dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal." Setelah itu, dia berlari keluar dari toko dan berteriak, Mbok, "Lihat,
Paman memberiku ini. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Ia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya menatap penuh kasih sayang ke arah anak laki-laki itu. Pria itu mengambil ukiran kayu itu dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia berjalan ke arah Wang Lin sambil membawa ukiran kayu itu dan berkata, "Adik kecil, anak-anak tidak begitu mengerti. Berapa harga ukiran ini?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memberikannya padanya. Itu hanya sepotong kayu." Ayah anak laki-laki itu ragu sejenak. Ia menatap Wang Lin dan tersenyum. "Kamu baru saja tiba di sini, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Adik kecil, jika kamu tidak keberatan, datanglah untuk makan. Saya punya anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih enak daripada anggur dari restoran-restoran itu." Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakannya selama 400 tahun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu anak laki-laki itu adalah seorang wanita yang sangat baik. Meskipun masih sangat muda, dia sangat sabar dan lembut. Dari pandangan mereka, Wang Lin dapat melihat bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka lucu dan pasangan itu saling mencintai. Di dalam bengkel besi, ada meja persegi dengan beberapa hidangan buatan sendiri di atasnya. Meskipun Wang Lin tidak perlu makan lagi, dia tetap mengambil sumpitnya dan makan beberapa suap. Sambil minum anggur buah buatan sendiri yang sangat dibanggakan pria itu dan menyantap makanan buatan sendiri dengan penuh cinta, pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang daripada saat ia bersama rombongan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat enak, rasanya enak setelah diminum. Sejak hari itu, ada hal penting baru yang masuk ke dalam kehidupan Wang Lin, anggur buah. Anak laki-laki itu akan datang hampir setiap hari untuk melihat Wang Lin mengukir, dan setiap kali dia datang, dia akan membawa kendi anggur buah. Lambat laun, toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu, dan sebagian besarnya adalah binatang buas. Dia telah mengukir hampir semua binatang buas yang pernah ditemuinya dalam 400 tahun terakhir. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan ukiran binatang buas roh berkualitas tinggi dan binatang buas yang terpencil itu. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di dalam setiap ukiran. Manusia tidak dapat merasakannya, tetapi jika ada kultivator yang lewat, mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah daripada harta sihir kualitas rendah. Sebagian energi spiritual dalam ukiran ini setara dengan harta sihir kualitas menengah. Bagaimana ini masih bisa dianggap ukiran kayu? Ini jelas merupakan harta karun ajaib yang terbuat dari kayu mati. Hidup itu seperti semangkuk air. Dalam kehampaannya ada rasa manis yang nyaris tak terasa. Wang Lin merasa jiwanya sedang dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang kultivator dan 400 tahun pembunuhan yang telah dilakukannya. Dia benar-benar telah menyatu dengan dunia fana dan mengalami sisi pahit dan manis dari kehidupan fana. Setiap pagi, Wang Lin akan bangun dan membuka pintu tokonya sebelum mulai mengukir. Tokonya sudah dipenuhi dengan ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya. Semua toko di sekitarnya perlahan-lahan mengetahui bahwa toko tempat Wang Lin tinggal telah berpindah tangan. Semua orang memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pemuda yang pendiam dan elegan ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin mulai memiliki pelanggan. Meskipun mereka tidak dapat melihat energi spiritual dalam ukiran kayu, mereka dapat melihat betapa rumitnya ukiran tersebut. Seiring berjalannya waktu, toko Wang Lin mulai terkenal di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Tahun ini, Wang Lin tidak pernah melihat lelaki tua itu lagi. Meskipun ia sesekali memikirkan lelaki tua itu, pikiran-pikiran itu perlahan memudar. Ia benar-benar tenggelam dalam seni ukirnya, mencari kegembiraan yang telah lama hilang. Di toko Wang Lin, ukiran yang paling umum adalah ukiran binatang yang tampak seperti manusia. Semua binatang ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Bahkan, jika ada kultivator yang datang, mereka hampir tidak akan bisa mengenali mereka. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari Laut Iblis. Dunia ini luas dan ada banyak jenis binatang buas, jadi tidak mungkin satu orang bisa mengenali semuanya. Saat ini, Wang Lin memegang sepotong kayu persegi di tangannya.
Dia menggerakkan tangannya dan seekor binatang berbentuk kura-kura perlahan muncul dari potongan kayu itu. Sambil melihat ukiran di tangannya, ia meletakkan pisau ukirnya dan mengambil kendi. Tepat saat ia hendak meminumnya, ia menyadari bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Pada saat ini, Daniu biasanya akan datang untuk melihatnya mengukir dan membawa kendi anggur. Benar saja, tak lama kemudian, Daniu, yang telah tumbuh lebih tinggi 1 kepala dalam setahun terakhir, masuk ke toko. Daniu adalah anak laki-laki itu, dan meskipun dia baru berusia 12 tahun, dia sangat tinggi. Tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan setahun yang lalu. Setelah memasuki toko, dia mengeluarkan suara tidak senang saat duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, "Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku kapan-kapan dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuatku belajar seni besi, tetapi aku tidak ingin mempelajarinya. Kalau boleh, aku ingin belajar keterampilan mengukir, Paman." Setelah itu, dia meletakkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Matanya menyipit saat dia menatap ukiran yang belum selesai di tangan Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah itu. Anggur buah ini manis dengan sedikit rasa pedas, membuat perutnya terasa panas. Anggur ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi Wang Lin selama setahun terakhir. Daniu melihat ukiran itu. Bingung, ia bertanya, "Paman Wang, binatang apa yang sedang Anda ukir sekarang? Mengapa bentuknya seperti kura-kura?" Wang Lin mengusap kepala Daniu dan berkata, "Ini bukan kura-kura, melainkan makhluk yang disebut Zhonggu. Meski tampak seperti kura-kura, ia jauh lebih kuat." Daniu mengangguk ragu. Tahun lalu, dia telah melihat berbagai macam binatang di dalam toko Wang Lin, dan semuanya adalah binatang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wang Lin memegang pisau ukir dan mulai mengukir ciri-ciri makhluk itu goresan demi goresan. Makhluk yang tampak seperti kura-kura ini sebenarnya adalah binatang roh langka dengan kualitas sedang di laut setan ini. Jika ia marah, kultivator biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya sama sekali. Namun, Wang Lin telah membunuh banyak binatang buas jenis ini dan telah memakan banyak inti mereka. Dengan demikian, gambarannya terbentuk sepenuhnya dalam pikiran Wang Lin dan tangannya tidak berhenti sejenak pun. Setengah jam kemudian, Wang Lin menyodok dengan keras tempat mata itu seharusnya berada. Pada saat itu, ukiran itu tampak hidup. Binatang itu menatap ke langit. Matanya menunjukkan sedikit rasa frustrasi dan takut. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah mengeluarkan gelombang raungan tanpa suara. Aura tak kasat mata yang mustahil dideteksi manusia menyebar darinya. Tetapi saat auranya menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kanannya dan auranya menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran itu di rak. Tahun lalu, Wang Lin menyadari bahwa ia hanya bisa mengukir binatang roh kualitas menengah. Sedangkan untuk binatang roh kualitas tinggi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak bisa menyelesaikan ukiran itu. Setiap kali dia mencoba mengukir binatang roh berkualitas tinggi, dia akan kehilangan kendali pada beberapa pukulan terakhir, yang menyebabkan ukirannya hancur. Wang Lin mengerti bahwa ini karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Bagaimanapun, binatang roh berkualitas tinggi sama dengan tahap pembentukan jiwa bagi manusia. Mata Daniu menunjukkan ekspresi terpesona. Selama setahun terakhir ini, dia selalu datang untuk melihat Wang Lin mengukir setiap hari. Dia perlahan-lahan menjadi kecanduan. Tahun lalu, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau ukir, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengukir sesuatu yang bagus. Sekarang dia melihat Wang Lin dengan mudah menyelesaikan ukiran, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada anak laki-laki itu, "Mengukir memerlukan pemahaman. Jika kamu ingin belajar, maka kamu harus mengawasiku selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, kamu bisa mengukir sendiri." Daniu menjulurkan lidahnya dan berkata, "60 tahun. Tapi aku pernah melihat tukang kayu di bagian selatan kota. Dia baru berusia 40 tahun, tapi ukirannya juga cukup bagus." Wang Lin meneguk anggurnya dan berkata, "Aku berbeda darinya." Mata Daniu dipenuhi dengan kebingungan. Dia jelas tidak mengerti arti kata-kata itu. Pada saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Daniu berlari keluar. Tidak lama kemudian dia menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata, "Paman Wang, putra tertua keluarga Shu telah kembali." Dia diikuti oleh lebih dari 10 kereta kuda dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren.
Dengan itu dia berlari keluar lagi. Wang Lin tidak mempermasalahkannya. Ia mengambil sepotong kayu lain dan mulai mengingat kembali pemandangan dari negeri dewa kuno tentang binatang buas besar yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mulai mengukir lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Lebih dari 1 jam kemudian pintu toko dibuka oleh seseorang. Daniu masuk dengan gembira. Di belakangnya ada seorang pemuda yang tampak sangat tegap. Pemuda itu melihat sekeliling ukiran-ukiran itu dan matanya berbinar. Daniu segera berjalan ke samping Wang Lin. Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, "Jangan coba-coba menjualnya dengan harga terlalu tinggi." Setelah itu dia segera berbalik dan berkata dengan keras, "Tuan Shu, ini adalah toko yang saya ceritakan tadi. Lihatlah ukiran-ukiran ini. Ukiran-ukiran ini sama sekali tidak kalah dengan produk tukang kayu Zhou. Bagaimana kalau membeli beberapa?" Wang Lin tersenyum. Daniu ini jelas melihat bahwa Wang Lin tidak memiliki banyak pelanggan tahun ini. Jadi ketika seorang kaya datang, dia menarik orang itu ke toko Wang Lin. Pemuda bernama Shu itu melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sangat berbeda dari Daniu. Dia telah melihat banyak hal, terutama setelah menjadi orang kepercayaan putra Raja Nan. Dia dapat melihat sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi daripada ukiran tukang kayu terkenal Zhou. Meskipun ukiran tukang kayu Zhou juga sangat mirip dengan aslinya, masih ada yang kurang. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia mengerti. Satu hal yang kurang dari ukiran tukang kayu Zhou adalah kehidupan. Yang satu tampak hampir nyata, dan yang satu tampak hampir hidup. Perbedaan satu kata membuat mereka berjauhan. Mata pemuda bernama Shu itu berbinar saat dia berjalan mendekat dan mengambil sebuah ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin setahun yang lalu. Tubuh naga itu melingkar, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan sangat ahli. Yang paling mengejutkan pemuda bernama Shu adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa seperti makhluk hidup. Karena ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba mengendur dan ukiran itu jatuh ke tanah. Daniu sudah mengetahui ekspresi di wajah pemuda itu, dan ia juga tahu bahwa saat seseorang menyentuh ukiran itu, mereka mengalami perasaan misterius. Itulah sebabnya ia lebih banyak melihat dan jarang menyentuhnya. Dengan bunyi dentuman, ukiran itu jatuh ke tanah. Untung saja terbuat dari kayu, karena kalau jatuh ke tanah, sesekali tidak akan membuatnya patah. Wajah pemuda bernama Shu memerah dan dia berkata, "Tuan Wang, binatang apa ini? Mengapa menurutku dia mirip ular?" Sebelum Wang Lin menjawab, Daniu membusungkan dadanya dan berkata, "Ini naga. Tahukah kamu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi." "Naga?" Pemuda bernama Shu teringat nama itu dan bertanya, "Berapa harga ukiran naga ini?" Wang Lin tersenyum santai dan berkata, 10 keping emas." Begitu Daniu mendengar ini, dia diam-diam menghela napas dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Dia telah membawa cukup banyak orang ke toko ini tahun lalu. Tetapi setiap kali orang mendengar harganya, mereka akan menggelengkan kepala dan pergi. Namun, dia tidak percaya bahwa pemuda bernama Shu itu hanya mengerutkan kening dan meletakkan 10 keping emas di atas meja. Pemuda itu melepas mantelnya, melilitkannya di sekitar ukiran naga, dan segera pergi. Daniu menatap 10 keping emas di atas meja dengan tercengang. Matanya berbinar saat dia bergumam, "Luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayahku hanya bisa membuat 1 keping emas dengan 1 bulan kerja dan itu pun jarang." Setelah bergumam pada dirinya sendiri, ia membuat keputusan. Hanya 60 tahun. Ia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Begitu ia menguasainya, ia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Dirinya yang sekarang tidak memikirkan bagaimana ia bisa membuat ukiran dalam waktu 60 tahun. Bahkan jika ia tidak perlu khawatir tentang uang, itu hanya dalam waktu 60 tahun. Pemuda bernama Shu itu meninggalkan toko dan segera pulang untuk berpamitan kepada orang tuanya. Ia bahkan tidak menghabiskan makan malam yang disiapkan orang tuanya dan segera membawa semua orang dan bergegas kembali ke istana Nan di sisi timur kota.